Sementara itu pemirsa, di tengah kebijakan baru soal gas melon, harga kebutuhan pokok di pasar juga terpantau naik. Dan untuk mengetahui kenaikan harga di pasar, kita bergabung dengan rekan Ayu Pratiwi. Ayu, bagaimana pantauan harga saat ini? Silakan. Ya, selamat pagi Judo dan juga pemirsa. Ini dia. Cabai rawit keriting meskipun bentuknya meliuk-liuk ternyata tak hanya bentuknya saja Judo dan juga pemirsa, harganya saat ini juga ikut meliuk-liuk. Harga cabai keriting ini saat ini dibanderol dengan harga Rp55.000 padahal sebelumnya dibanderol dengan harga Rp45 hingga Rp50.000. Dan seolah tak mau kalah, yang paling fantastis adalah ini dia, bawang bombay. Nah, pemirsa pasti tahu bawang bombay ini semula dibanderol dengan harga Rp28 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Namun saat ini sudah sangat melesat tinggi. Dia ada di angka Rp55.000 per kilogramnya. Dan memang kenaikan ini sudah terjadi selama 1 pekan lamanya. Dan meskipun kenaikan ini terus terjadi, namun dari para pembeli tentunya masih tetap membelinya walaupun memang sedikit ada keluhan kalau menurut pedagangnya. Dan tak hanya itu Juno dan juga pemirsa, bahkan beberapa sayur mayur juga ikut naik harganya. Seperti timun dan juga kol, bisa disaksikan di layar kaca Anda pemirsa. Timun dan juga kol ini saat ini harganya meningkat masing-masing di angka Rp6.000, yang artinya semula timun ini dibanderol dengan harga Rp10.000 per kilogramnya kini menjadi Rp16.000. Begitupun disusul dengan kol ataupun kubis yang harganya saat ini Rp16.000 per kilogramnya juga. Dan menurut pedagang hingga saat ini mereka belum mengetahui apa yang menjadi penyebab pasti dari kenaikan beberapa harga bahan pokok ini. Namun yang jelasnya para pedagang menduga bahwa ini semua imbas dari kurangnya stok dan juga adanya kenaikan di ongkos kirim. Dan yang menariknya pemirsa, meskipun beberapa bahan pokok meningkat, harga telur dan juga harga beras di pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini tidak meningkat sama sekali. Bisa disebut dengan normal. Dan meskipun begitu, tetap dari para pedagang maupun para pembeli semuanya berharap kepada pemerintah dan terus sangat berharap karena mereka sudah sangat tercekik dengan harga-harga bahan pokok yang sangat tinggi dan mereka ingin agar pemerintah dapat menstabilkan harga dengan segera. Demikian, kembali ke Juno. Baik Ayu, terima kasih atas laporan Anda tadi, beragam pemirsa dan mulai naik memang dari sepekan terakhir. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Kita ke informasi wisata. Pernah mendengar destinasi wisata kuliner mepet sawah? Nah, di Desa Tempos, Gerung, Lombok Barat ada wisata yang selalu ramai didatangi pengunjung meski lokasinya mepet sawah. Macet ya. Di kanan dan kiri jalan ada orang-orang yang jualan sampai gelar lapak untuk berwisata. Oh, pantas aja. Ternyata ini namanya wisata kuliner mepet sawah yang ada di Desa Tempos, Gerung, Lombok Barat. Dipromosikan melalui media sosial, wisata kuliner mepet sawah menjadi alternatif untuk dikunjungi wisatawan, bahkan dari luar daerah. Enak sih Mas, tapi mungkin tempat duduknya ini kurang banyak, jadi banyak yang nggak dapat tempat duduk terus ngantrinya lama. Berbagai jenis menu dan varian kuliner ada di sini. Mulai dari jajanan, nasi lengkap dengan lauk pauk yang kesemuanya dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau. Di sini karena gambar yang dicari sama pengunjung, dia melihat sawah yang begitu hijau dan juga adanya kuliner yang bermacam-macam. Wisata kuliner mepet sawah akan memanjakan mata Anda dengan hamparan sawah yang hijau dan indahnya pegunungan. Meski begitu, Anda yang tertarik datang ke sini harus tetap hati-hati ya, karena banyak kendaraan yang lalu lalang. Dari Tempos, Lombok Barat, Harika Sidi, iNews melaporkan. Ular king cobra sepanjang 2,5 meter masuk ke rumah saat penghuni sedang menggelar acara keluarga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara warga di Gunung Kidul, Yogyakarta diresahkan dengan serangan monyet yang merusak tanaman dan memangsa anak ayam. Menggunakan alat penjepit, tim rescue damkar mengevakuasi ular jenis king cobra yang masuk rumah warga di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya. Kurang dari 1 jam, tim rescue berhasil mengevakuasi ular sepanjang 2,5 meter ini, lalu memasukkannya ke dalam karung. Keberadaan ular pertama kali diketahui seorang warga saat penghuni rumah sedang menggelar acara keluarga. Diduga ular masuk ke dalam rumah untuk mencari mangsa akibat terganggunya mata rantai makanan.
Rencananya ular mematikan ini akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman. Sementara itu, warga di Kelurahan Dadapayu, Kapanewon, Semanu, Gunung Kidul diresahkan dengan serangan monyet yang masuk pemukiman warga. Tak hanya merusak tanaman dan buah-buahan, monyet ekor panjang ini memakan telur dan anak ayam yang berada di kandang. Guna mengantisipasi serangan monyet, warga selalu berjaga setiap pagi dan sore dengan membawa ketapel. Diduga kera masuk ke pemukiman warga lantaran kehabisan makanan di habitat aslinya. Dari Palangkaraya dan Yogyakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Diduga akibat korsleting arus pendek, sebuah kapal nelayan terbakar di tempat pelelangan ikan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Kapal motor milik nelayan yang baru bersandar di tempat pelelangan ikan Paciran, Kabupaten Lamongan tiba-tiba terbakar. Angin kencang dan banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal menyebabkan api dengan cepat membesar. Api pertama kali muncul pada bagian mesin kapal motor diduga akibat korsleting arus pendek. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 2 rumah di pemukiman padat penduduk Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akses jalan menuju lokasi kebakaran yang sempit membuat proses pemadaman terkendala. Tidak ada korban dalam musibah kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Depok menyebabkan banjir di ruas Jalan Raya Margonda. Selain itu, pohon setinggi 10 meter tumbang dan membuat kemacetan panjang dari arah Citayam menuju Jakarta dan sebaliknya. Petugas DLHK Kota Depok mengevakuasi pohon tumbang dan polisi mengurai kemacetan yang berlangsung lebih dari 1 jam. Diduga mencabuli sejumlah bocah laki-laki, seorang pria berinisial F diamankan warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku yang berprofesi sebagai satpam ini sempat menangis di hadapan warga yang nyaris menghakiminya. Aksi pencabulan diketahui warga saat seorang korban memberitahu ke orang tuanya. Guna menghindari amuk warga, pelaku dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Aksi dramatis mewarnai penangkapan penyelundup narkoba jenis sabu oleh pasukan TNI AL di perairan Bagan Asahan. Petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara karena kapal berusaha menyandarkan samparnya ke dalam hutan bakau. Petugas mengamankan seorang wanita dan menyita 4 bungkus sabu seberat 1,1 kg serta identitas paspor pelaku yang bekerja di Malaysia. Di Blitar, Jawa Timur, Kasat Narkoba Polres Blitar diamankan dari institusinya karena diketahui positif narkoba setelah menjalani pemeriksaan urin. Perwira menengah Polri yang baru 7 bulan menjabat sebagai Kasat Narkoba ini kini dipindah ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan. Pengungkapan kasus setelah Polres Blitar curiga dengan gerak-gerik sang kasat dan usai dilakukan pemeriksaan. Hasilnya sang pembasmi narkoba justru positif narkoba. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Siapa yang kira dam atau bendungan bisa dijadikan objek wisata menguji adrenalin? Nah, di desa Jenggawa, Jember, ada dam yang difungsikan untuk wisata arung jeram untuk dewasa hingga anak-anak. Anak-anak ini terlihat gembira menyusuri dam talang dengan perahu karet untuk berwisata air. Meski harus membayar Rp5.000 per orang, namun mereka sangat terhibur. Tentu anak-anak ini tidak lepas sendiri, namun dikawal oleh petugas selama menyusuri sungai dan talang. Tempat ini juga dijadikan untuk mengasah kemampuan bermain arung jeram untuk lomba mencapai garis finish. Ya, ini spotnya lebih ke power speed, Pak. Ya, kalau di jeram juga sama, tapi flat ini lebih berat biasanya. Jadi dia bagus buat melatih power. Melatih power juga. Belajar dayung. Karena itu menjadi sulit untuk mendayungnya, jadi berat. Tapi gimana tadi bisa semua diselesaikan atau gimana? Ya insya Allah tadi
lumayan bisa. Selain untuk wisata, tentunya lomba arung jeram ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga lokal. Dan Talang yang merupakan proyek pemerintah pusat rencananya akan dijadikan wisata edukasi dengan tujuan untuk mengangkat UMKM di wilayah ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ayus melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengintip cara membuat boneka rajut yang bikin gemes. Tetap bersama kami di Buletin Ayu Siang. Kembali bersama kami pemirsa, bagi Anda penyuka boneka, ada nih boneka yang lain dari biasanya tapi tetap bikin gemes loh. Namanya boneka amigurumi yang merupakan boneka rajut. Penasaran seperti apa? Kita simak liputannya berikut. Kalau ngomongin boneka, pasti yang terbayang di benak Anda benda berbulu dengan tekstur empuk ketika dipegang. Tapi ternyata ada loh boneka yang tak berbulu dan juga tak empuk, tetapi tetap bikin gemes. Nah, ini dia boneka rajut yang dibuat dengan cara dirajut atau yang dikenal dengan amigurumi. Untuk membuat boneka rajut, Anda harus mempersiapkan peralatan rajut seperti jarum, benang wol, gunting hingga pernak-pernik. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat karakter Cinnamoroll yang tengah naik daun di kalangan Gen Z. Di awal proses pembuatan memang terlihat mudah guys. Namun semakin lama dibutuhkan kesabaran untuk menyelesaikan satu buah boneka rajut. Bahkan jika ditekuni bisa jadi ladang cuan juga loh. Keren banget kan? Kita berupa kerajinan dari perca, tapi ada juga sekali-sekali kita jual juga rajutan. Baru tahun ini kita beranikan nih bikin workshopnya. Aku kalau yang di workshop, karena aku udah ikut 8 kali workshop sama hari ini, aku udah bikin amigurumi, tas rajut, sama coaster. Coaster tuh tatakan gelas. Jika berminat, Anda bisa datang mengikuti workshopnya secara offline maupun online. Cukup merogoh kocek Rp170.000 sampai Rp300.000 sekali pertemuan. Dari Tangerang, Banten, Indra Setiabudi, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah jemaah haji Indonesia yang sempat dirawat di rumah sakit Arab Saudi diberangkatkan ke kota Makkah. Dan para jemaah yang diberangkatkan menyambut gembira karena mereka bisa melanjutkan rangkaian ritual ibadah haji di Tanah Suci. 8 jemaah haji Indonesia yang sempat dirawat di rumah sakit Arab Saudi akhirnya bisa diberangkatkan ke kota Mekah. Dari 8 jemaah tersebut, 2 orang diberangkatkan dalam kondisi terbaring. Semua jemaah yang diberangkatkan sudah dinyatakan layak dari segi kesehatan. Jemaah diberangkatkan dengan ambulans dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah dengan didampingi oleh petugas medis. Nah, prosedurnya pulang dari rumah sakit Arab Saudi, kita bawa ke KKI Madinah, kemudian kita stabilisasi dulu. Kalau memang sudah transportable, baru kita rencanakan untuk berangkat di hari berikutnya. Dinyatakan layak melakukan perjalanan jauh ke kota Mekah, jemaah pun merasa lega dan riang gembira bisa melakukan rangkaian ritual ibadah haji di Tanah Suci. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah yang wajib, umrah wajib dengan umrah haji wukuf di Arafah. Sesampai di kota Mekah, nantinya jemaah haji akan tetap dipantau oleh KKHI Mekah. Hingga 1 Juni tercatat ada sekitar 21 jemaah yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Rencananya secara bertahap jemaah yang sudah siap akan diberangkatkan ke Mekah sampai dengan 7 Juni mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nurfadi, iNews melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. GTV memanggil grup dance di Indonesia untuk mengikuti audisi Amazing Dance Indonesia di Royal Plaza Surabaya tanggal 31 Mei dan 2 Juni mulai pukul 10 pagi gratis. Audisi akan dinilai langsung oleh expert koreografer Arinto dan siapkan dance group terbaik Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah ratusan juta rupiah untuk 5 tim terbaik. Amazing Dance Indonesia persembahan GTV. Saya Herjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.